Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga anak Umi hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini, pelajaran Al-Qur'an dan Hadis dengan judul Fungsi Al-Qur'an di dalam Kehidupan. Bersama Umi Rodiah, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Beriring selawat serta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa itu Al-Qur'an, apa itu hadis. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan perantaraan kalam secara mutawatir. Sedangkan hadis, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Umi dapat menjelaskan fungsi Al-Qur'an dan hadis di dalam kehidupan. Baiklah anak-anak Umi, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu di sini Ibu akan bercerita tentang Luqmanul Hakim beserta anak dan keledainya. Luqmanul Hakim adalah seorang yang pintar, arif dan bijaksana yang hidup di masa Nabi Daud. Usianya selama 1000 tahun. Dia terkenal dengan seorang hakim yang bijaksana. Suatu hari, Luqman Hakim pergi ke pasar bersama anaknya dengan seekor keledainya. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada anaknya, "Hai anakku, jika nanti kita pergi di dalam perjalanan orang-orang berkata apapun, kamu tetap diam dan dengarlah apa ucapan mereka." Ketika berangkat dari rumah, Luqmanul Hakim menyuruh anaknya menaiki keledai, dan Luqmanul Hakim berjalan menuntun keledai tersebut. Di dalam perjalanan, mereka melewati sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kemudian orang yang berkumpul itu berkata, "Dasar anak durhaka, orang tuanya disuruh berjalan sementara orang tuanya dalam keadaan usia yang lemah." Setelah melewati kelompok orang yang berkumpul tadi, kemudian Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sekarang engkau turun dan sekarang ayahlah yang akan menaiki keledai ini." Di dalam perjalanan, mereka pun melewati sebuah perkampungan. Dikala melewati perkampungan, mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang yang sedang berkumpul. Dan mereka pun berkata, "Dasar orang tua tak tahu diri. Anak masih kecil disuruh berjalan, sementara dia menaiki keledai." Dan Luqmanul Hakim pun tetap melanjutkan perjalanannya dengan anaknya. Sampailah di perkampungan selanjutnya, Luqmanul Hakim berhenti dan mengajak anaknya untuk sama-sama berjalan sambil mengiringi keledai. Di dalam perjalanan selanjutnya, mereka pun masih diceritakan oleh penduduk kampung yang mereka lewati dengan mengatakan, "Dasar orang bodoh, punya keledai tapi tidak ditunggangi, malah sama-sama berjalan dengan keledainya." Kemudian Luqmanul Hakim beserta anaknya kembali pulang. Di dalam perjalanan pulang, Luqmanul Hakim melewati perkampungan yang selanjutnya. Singkat cerita, Luqmanul Hakim pun kembali mengganti siasatnya dengan cara Luqmanul Hakim beserta anaknya menunggang keledai tersebut.
Dikala mereka memasuki perkampungan yang baru, mereka bertemu lagi dengan orang-orang yang berkumpul. Dan orang itu pun berkata, dasar manusia yang gak punya hati. Binatang keledai sekecil itu ditunggangi oleh 2 orang. Setelah melakukan perjalanan seharian, kemudian Luqmanul Hakim mengajak anaknya untuk pulang. Di dalam perjalanan pulang, Luqmanul Hakim beserta anaknya mengganti siasat dengan cara memikul keledai dengan bergotong royong. Gotong royong antara Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ketika di dalam perjalanan pulang, Luqmanul Hakim beserta anaknya kembali mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Orang-orang mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim beserta anaknya adalah orang yang bodoh. Dasar manusia bodoh, punya keledai bukannya ditunggangi tetapi malah dipikul. Di dalam perjalanan pulang, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, begitulah manusia. Apapun yang kita buat belum tentu baik menurut mereka. Karena mereka berkata berdasarkan nafsu dari pandangan mata yang mereka lihat, bukan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dan yang mereka pelajari. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara, jangan sampai menyakitkan orang." Kisah Luqmanul Hakim ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang kuat, sehingga kita memiliki pendirian yang teguh dan kokoh. Selanjutnya anak-anak Umi, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran Hadis merupakan pedoman hidup bagi manusia. Surah Luqman di dalam Al-Quran merupakan contoh bagi orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Luqmanul Hakim merupakan contoh daripada manusia yang beriman kepada Allah dengan menjalankan hidup penuh hikmah. Selanjutnya anak-anak Umi, kita masuk kepada soal latihan. Kerjakanlah soal latihan yang Umi siapkan ini dengan baik dan benar. Kepada anak-anak Umi, belajar dan teruslah belajar. Yakin pasti bisa. Sampai disinilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.